Shalom semuanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun di luar sana mendung hujan, tapi saudara semua datang ke rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melawat menjamah setiap kehidupan kita. Amin. Dan percaya bersama-sama yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Kami datang dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan bagi kami. Engkau Raja Damai, kau limpahkan damai bagi kami Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai mau bertepuk tangan, memuji menyembahmu, dan kami akan diberkati firman-Mu. Tutup kudus dengan kuasa dan roh kudus-Mu. Juga hantar umat-Mu yang dalam perjalanan, serta umat-Mu yang melihat melalui siaran YouTube. Engkau melawat menjamah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami memberikan seluruh kehidupan kami Tuhan, layak dan kuduskan hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin.
kuasamu. Kami buka hati
mulia, kita sudah ada hari raya mulia. Haleluya. Lahir Raja Mulia, Dia Juru Selamat, Sang Penebus bagi kita semuanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, dari pulau yang benua, dari seluruh penjuru
kita, di dalam kita. Semuanya tahu Tuhan kami masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Beri sorak-sorai bagi Raja yang mulia. Bila yang bersama kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada, sebab Tuhan Dia yang memimpin kita. Mari bersorak-sorai, mari bertepuk tangan. Umat Tuhan katakan, kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakinya. Pakai kuasa Raja mulia, tak ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berisa hidupku. Beri kedatangan, dalam kesungguhan, beri kebenaran, bersuara kedatangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, Raja yang segala raja, yang percaya. Nyanyi. Kuasa Raja mulia, terima kasih Tuhan. Di bawah kakimu, kami pakai kuasa daripada-Mu. Terima kasih. Dia bersama kita. Sekali lagi percaya katakan, bersamaku, siapa jadi lawanku. Tidak ada. Kami percaya Tuhan. Beri dan nikmat, di dalam kesungguhan, beri kebenaran, bersorak kedatangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku, kami akui hadapan-Mu Tuhan. Beri dengan nikmat, di dalam kesungguhan, beri kebenaran, bersorak kedatangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang diberikan kemenangan sorak-sorai bagi jiwa kita. Dan silakan saudara untuk duduk. Kita sudah bersorak-sorai, kita sudah memuji Tuhan, dan kita akan diberkati oleh paduan suara dari GBT. Saya persilakan waktu terbuka. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Bila mengatur kita semuanya.
pagi, salam. Saya akan berikan beritahukan berhubungan ibadah pekan untuk Rabu tanggal 28 Desember 2022 ada ibadah tengah minggu jam 18.30. Jadi hari Rabu tanggal 28 Desember ada ibadah tengah minggu jam 18.30. Dan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 ada ibadah tutup tahun jam 18. Jadi hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 ada ibadah tutup tahun jam 18 atau jam 6 sore. Mohon Bapak Ibu kehadirannya, dan acaranya di situ setelah ibadah ada perjamuan kasih, ya. Jadi Bapak Ibu bisa membawa lauk pauk, nantinya disediakan di gereja. Jadi silakan Bapak Ibu bisa, atau ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu untuk membawa lauk pauk, ya, alat segarnya, ya. Mewah juga tidak apa-apa. Terus yang kedua juga ada tukar kado, ya, minimal 10.000, ya, minimal 10.000 ada tukar kado. Bapak Ibu bisa membawa kado minimal 10.000. Ini pemberitahuan dari saya. Tanggal 28 Desember hari Rabu, jangan lupa dan ibadah tengah minggu. Sekali lagi tanggal hari Sabtu tanggal 31 Desember ada ibadah tutup tahun jam 18 sampai jam 6 sore, ya. Mohon diperhatikan dan diberitahukan kepada saudara yang hari ini hadir. Mungkin mereka juga bisa kita beritahukan bahwa hari Sabtu ada tutup ibadah tutup tahun. Terima kasih. Terima kasih semuanya, memberkati kita semuanya. Kita siapkan hati kita untuk kita berfirman Tuhan. Kita tahu penyertaan Tuhan tak pernah henti-hentinya dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita hari-hari ini mengundang Dia dan kita meresponinya untuk Roh Tuhan ada dalam hidup kita senantiasa. Karena Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan segalanya bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
yang percaya, mari kita berdiri dan katakan bersama Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak hanya merasakan, tetapi mengalami anugerah yang besar. Kami memperingati kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Kami tahu Tuhan turun ke dunia menjadi manusia, mengosongkan diri, bahkan rela mati untuk menebus kami orang berdosa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan datang untuk memberikan kabar sukacita, kelepasan bagi kami, sehingga kami yang patut masuk di dalam penghukuman kekal. Oleh karena anugerah-Mu, Tuhan menebus kami, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Biarlah Tuhan, momen ini bukan hanya sekedar untuk mengingat kedatangan-Mu, tetapi kami mengalami kedatangan Tuhan, sehingga hidup kami yang kehilangan kemuliaan Allah, kembali kemuliaan itu di dalam hidup kami, sehingga hidup ini memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, sehingga dunia di dalam kegelapan ini dapat melihat hidup kami.
dan mempermuliakan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hina ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba sadar, siapakah hamba sehingga dapat menyentuh pekerjaan-Mu yang kudus ini semua oleh karena anugerah. Sebabnya pakai Tuhan supaya dapat menjadi berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Silakan duduk suku yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya perkenankan saya untuk menyampaikan selamat Natal. Selamat kita merayakan sukacita kasih Allah. Biarlah kasih Allah ini menjadi pengalaman hidup kita, dan itu akan terjadi bagi kita yang rendah hati. Kasih itu turun untuk orang-orang yang rendah hati, yang mau membuka dirinya, yang sadar bahwa kita ini manusia yang patut dilaknat oleh Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Nya Dia turun untuk menjadi manusia menggantikan kita. Kita yang patut dihukum tidak dihukum, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga akan menyampaikan kepada semua panitia kerja dengan keras, telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan secara materi berkorban sehingga terselenggaranya ibadah Natal ini, baik yang tanggal 18 hari ini dan nanti tanggal 31. Kita tetap merayakan bukan hanya sekedar merupakan kegembiraan secara lahiriah, tetapi kegembiraan rohani yang membawa kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema terima kasih ya. Tema Natal hadirnya Tuhan untuk menebus kita. Nas ini terambil di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai ayat 21. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata mereka semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada. Saudaraku, kalau kita melihat kisah ini, di pasal 4 ini diawali dengan Tuhan berdoa, kemudian Dia dicobai oleh iblis di padang. Kita melihat pada saat itu kenapa iblis mencobai dia.
sebab dia sedang melakukan misi dari Bapaknya, yaitu datang untuk seperti yang kita bayangkan tadi, untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu bukan berarti wah berkat akan turun, semuanya akan beres. Betul, untuk kita demikian, tetapi untuk dia dia harus naik di atas kayu salib. Ini kabar baik. Orang berkata, wah dengan berbuat baik saja, amal jahiliyah, pasti kita itu akan masuk surga. Surga itu tidak segampang itu. Alkitab berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin dia dapat menebus nyawanya dengan keberdosaannya. Amin ini yang berdosa tidak mungkin menebus jiwa saya, roh saya, kehidupan saya dengan saya berbuat baik. Sebab Alkitab berkata, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma berkata, Roma 3 di sini dikatakan manusia itu semuanya tidak ada yang mencari Allah, semua bejat. Mungkin saudara berkata di mana ya? Saudara, ini Paulus menyitir kata-kata dari Mazmur. Jadi kita ini orang-orang yang dilaknat Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan turun dan saudara kita dapat melihat waktu dia turun pada umur 30 tahun dia terpanggil untuk mengemban misi keselamatan dari Bapaknya. Sebelum itu dia tahu pekerjaan ini sangat mulia, tidak dapat ditanggung dengan keberadaannya sebagai manusia. Dia berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, suruhku, waktu dia dibaptis, selesai dibaptis, melakukan misi Tuhan itu, saudara tahu Roh Tuhan turun dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Iblis melihat tuh, ini anak Allah. Kalau kamu anak Allah, coba jadikan batu ini jadi roti. Kesempatan, apa salahnya kalau dia melakukan? Tetapi saudara harus ingat, ya kalau dia jadikan batu menjadi roti, no problem. Tetapi ini kehendaknya iblis. Dia tidak mau melakukan itu. Iblis sendiri masih tanya, siapa sih yang menjadi turun dari surga ini? Siapakah manusia ini? Apakah betul-betul dia Allah? Dipuji oleh iblis. Begitu juga pada saat selesai itu diuji, dia datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Sebab dia lahir di Betlehem. Setelah itu menyingkir terus karena Herodes mau membunuh, lari ke Mesir, kemudian dari Mesir dia balik lagi ke Nazaret. Di situ dia dibesarkan. Di Nazaret dulu dia ditolak. Orang tidak tahu siapa dia. Tetapi Yohanes Pembaptis yang kita dengar penjelasannya pada tanggal 18 itu tahu siapa dia. Waktu dia datang untuk dibaptis, Yohanes bilang, jangan, kamu lah yang harus membaptis. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang di sini adalah orang-orang yang tahu siapa Tuhan Yesus. Dengan catatan, siapa yang kenal dia akan hidup takut akan dia, akan hormat kepada dia, akan mengutamakan dia. Jadi tidak semua orang yang masuk gereja katanya percaya kepada Tuhan.
Itu orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan baru tahu bahwa Tuhan itu mengetahui sampai ke lubuk hati. Sehingga kalau ada pikiran, ada hati yang tidak benar, kita ini sadar, oh dia tahu, jangan ada pikiran yang tidak benar kepada orang lain. Sebab dia tahu, dia adalah Allah yang jadi manusia, datang ke sini bukan untuk memberi dunia. Dia datang ke sini dengan satu misi, untuk melepaskan amin dan melepaskan saudara serta seisi dunia ini. Jadi seluruh yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah tahu kehadirannya, ya, Roh Tuhan ada padaku. Dia telah mengutus aku, katanya. Ini nubuat Nabi Yesaya yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia jadi manusia supaya apa? Manusia kita ini dapat mengetahui, oh ternyata manusia yang ada Roh Kudus di dalamnya mampu untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, mengklaim diri kita anak Tuhan, tetapi hidup kita dekotan, ya, jatuh bangun, tanda tanya. Masa Roh Kudus itu teko metu maneh. Tidak, Roh Kudus itu orang yang sudah diselamatkan itu pasti termaknai. Saya tidak mengatakan kita sudah sempurna, kita sedang menuju kesempurnaan. Bisa jatuh seperti Raja Daud, tetapi jatuhnya itu pada saat ditegur kita sadar dan kembali, bukan ngeyel. Ditegur kurik, pergi ke gereja lain. Gereja itu adalah tempat untuk pengolahan. Ini bengkel, workshop ya. Gereja itu workshop, bukan tempatnya orang-orang sempurna. Sedang diproses kita, termasuk si Amin yang sedang bicara ini, sedang diproses. Kalau kita mau menyadari betapa beratnya seorang pendeta. Seorang pendeta yang tahu kebenaran. Berat kalau saudara berpikir, oh enak tuh, kolektifnya aktif, perpuluhan aktif. Berat saya memberitakan Rasul Paulus, jangan sampai saya ditolak. Untuk itu Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 7, aku melatih dulu supaya pada saat aku memberitakan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari misi ini Allah itu mengutus dirinya. Nah, saudara mungkin bertanya dan ketawa dengan kata-kata saya. Saya mau tanya Pak Ketua. Pak Ketua pernah nggak berjanji pada diri sendiri? Antoni, kamu harus selesai pendidikan sampai memperoleh predikat insinyur. Pernah? Gilanya, tidak. Kita ini bisa. Pada saat Tuhan berkata, Bapak, satukanlah mereka. Itu Tuhan sendiri di dalam dirinya memohon Roh Kudus, memohon Bapa, memohon dirinya dalam satu kesatuan untuk murid-muridnya itu bersatu. Jadi saudara jangan kaget. Saya lihat ada pendeta sudah meninggal, iya ya, nggak masuk akal. Masa Allah katanya Allah, kok berdoa kepada Allah? Kita ini terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini seluruh manusia ini tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Pada saat roh saya si Amin ini
meninggalkan tubuh, maka jiwa juga terlepas dari tubuh, dan jasad saya namanya jasadnya Amin, mayatnya Amin. Kalau terpisah, tetapi Allah tidak. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu dia terpisah, 100% Allah Bapa, 100% Allah Anak, 100% Allah Roh Kudus. 3, 1. Loh, nggak masuk akal. Memang akal saudara itu tidak bisa menjangkau ini. Saudara bisa nggak belajar sampai SLM? Bisa nggak mengkaji bagaimana dunia ini tercipta? Ada ahli, ada pakar yang sudah dapat mengungkap misteri jagat raya. Bisa sampai ke Venus, bisa sampai ke Mars, tetapi tidak dapat mengungkap misteri jagat raya. Ini baru ciptaan, apalagi penciptanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dapat percaya kepada Dia, itu adalah anugerah besar, satu nikmat yang luar biasa. Dan orang yang berhikmat itu adalah rendah hati, tidak sombong. Ya. Apa Tuhan turun, Dia turun ke dunia, menyuruh dirinya. Di dalam Filipi dikatakan di dalam kesetaraannya dengan Allah, Dia tidak pertahankan itu sebagai miliknya, tetapi Dia mengosongkan diri, menjadi manusia dan menjadi hamba, taat sampai mati di sana. Saudara, Tuhan kita saja bisa begitu, maksudnya kita bisa. Dan lihat di YouTube ada seorang bekas pendeta, ya, aku tidak akan pernah meninggalkan lagi. Saya jadi mualaf begini, tidak akan pernah kembali lagi ke Kristus. Kenapa? Gak masuk akal. Tampar dipikir, kasih didikan, mengasihi musuh. Itu mah kalimat kamu hiperbola yang masuk akal. Tapi saudara dan saya di sini, saya yakin dapat melakukan. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya. Nah, saudara, kalau kita sudah tahu Allah kita yang adalah Allah turun jadi manusia, untuk apa? Satu, ada hukum yang berkata gigi dan gigi seperti yang saya katakan tadi. Nyawa dan nyawa. Ini disebut dari Keluaran 5 juga. Di situ dikatakan begini, kalau ada orang lagi berantem, terus ada perempuan mengandung di situ. Terus karena berantem, si perempuan itu kena pukulan mungkin, karena keduanya berantem dan dia berguguran, maka dia harus membayar ganti. Tetapi kalau dia sampai mati, nah ini yang memukul itu harus membayar nyawa. Ini dalam hal perkara begitu. Tetapi bagi kita tuh, kita ini yang sudah jatuh dalam dosa, mau menebus nyawa kita tidak bisa. Siapa? Harus ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Siapa? Kalau Adam, satu orang turun dan berdosa, mengakibatkan saudara dan saya semuanya berdosa, maka Kristus datang untuk tidak berdosa dan Dia menebus kita semuanya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita melihat ada hukum seperti itu, maka sifat-sifat Allah yang kasih dan adil ini dapat terpenuhi untuk
memenuhi hukum ini. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dengan kasihnya dia mengampuni saudara. Tetapi pengampunan itu tetap harus ada hukum. Siapa? Dia yang sudah jadi manusia sejati, rela dihukum untuk saya dan saudara. Kalau kita memiliki pengertian yang dalam seperti ini, derek mesti main-main. Derek mesti pasti sungguh-sungguh. Kalau kita lihat Allah yang luar biasa datang merendahkan diri untuk menebus kita yang patut masuk di dalam penghukuman Allah. Jadi seluruh yang dikasih oleh Tuhan sesuai dengan ayat yang kita telah bacakan, bahwa ini adalah wujud kasih dan keadilan Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, ya, ke dalam dunia ini adalah satu rentetan, satu rancangan Tuhan lahir, memberikan keteladanan kepada kita dan mati untuk menebus kita. Adapun bentuk-bentuk penebusan itu dilakukannya dengan apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin yang menderita, patah semangat, dan menyembuhkan orang-orang yang hancur hati. Itu di ayat yang ke-18. Jadi dia datang di sini untuk menghibur. Seperti saya sudah katakan, dia jadi manusia sejati, diolok-olok, ditolak di Nazaret. Dia tidak mengatakan, saya bisa turunkan api dari langit. Elia masih begitu. Makanya murid-muridnya mengatakan waktu mereka ditolak waktu berjalan dari Galilea menuju Yerusalem, ada orang bilang, jangan lewat sini, orang Galilea. Muridnya bilang, Tuhan perlu nggak saya turunkan api dari langit, membakar, menjauh. Dia memberikan teladan kepada kita. Jadi kita sebagai murid-murid seharusnya memiliki perilaku hidup seperti dia. Kalau saudara mengidolakan Tuhan Yesus, hormat kepada Tuhan Yesus, ayo minta Tuhan menyertai kita. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu untuk hidup benar. Ini dia menyampaikan kabar baik bahwa manusia yang kehilangan kemuliaan Allah mampu, sebab dia datang untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu, sehingga kita ini yang seharusnya prinsip hidupnya itu dapat melakukan hal-hal yang ilahi di dalam kehidupan. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, yaitu orang-orang yang tertawan oleh kuasa iblis. Kita melihat kemudian hadir tanpa sadari menjelang menyampaikan firman Tuhan. Ada seorang pendeta dari kalangan karismatik. Dia punya anak, terus ada keluarganya punya anak juga. Mungkin karena kebanyakan jadi udah Pak Pendeta, saya titip anak saya satu. Anak ini gadis, tanggal 15 diambil. Ada umur 17. Anak ini mulai dewasa dan punya pacar. Dan pada saat dia punya pacar, si pendeta ini mulai iri hati, cemburu. Ternyata dia ada main dengan anak-anak. Dia akhirnya malu.
Jangan saudara berpikir pendeta yang bisa ngoceh di tempat ini ngomongnya oke. Makanya pendeta untuk dirasakan cuma supaya hidupnya kudus dan menjadi panutan bagi saudara. Dikit begini mencibir. Saudara tahu tidak ada garing yang tidak retak. Makanya saudara doakan pendeta-pendeta. Banyak pendeta sekarang. Saya setiap kali minta sama Tuhan. Makanya kalau saya menyampaikan kebaikan Tuhan, saya menangis. Saya bukan orang cengeng. Saya masih muda itu nakalnya bukan main. Waktu saya pulang dengan adik saya dari Surabaya menuju ke Jember, kami kan naik bis. Namanya anak muda, bis berhenti, kami turun dari makan. Makan apa? Gitu, singkong goreng. Ada orang di atas ngeliatin, saya tatap juga. Dia kata, kenapa dia? Rambut jawab, kenapa menurut? Kamu yang sini, kamu. Dia mengeluarkan pistol. Sini, saya datangi. Pistol di sini, nangis, tidak bergetar. Ternyata waktu itu di Moras, tentara Kalimantan Utara itu mau berperang di Kalimantan Utara itu rambutnya berpotong. Sampai di rumah baru saya lagi kalau aku di pelatuknya ditarik itu pecah. Tetapi kalau saya bicara tentang kasihnya Tuhan, aduh saya berkata aku yang brengsek di Tuhan diperkenankan untuk melayani Engkau. Siapa aku Tuhan? Saya sangat menghargai. Saya sudah beritahu, mungkin saudara bosan, tapi saya mau menyampaikan kesaksian hidup. Masuk pegawai negeri dengan susah. No money, tidak ada sepeser pun kosong. Secara ajaib saya diterima. Dan saya staf dikirim 2 kali ke luar negeri mewakili departemen. Saya keluar dari tempat. Tapi di sini saya tidak berani. Saya takut sama Tuhan. Kalau saya diperkenankan untuk menjama pekerjaan polisi ini, anugerah besar. Ini kabar baik, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, saudara bangga. Jangan berkata, lewat-lewat aja, gara-gara nggak terbodoh apa-apa, gara-gara sadar akan diri sendiri. Saudara ditebus, dia turun mengosongkan diri dari manusia. Maka ada saat dari manusia rela mati buat kita semua. Ini harus menjadi pengertian kita supaya kita di dalam mengiring Tuhan itu nggak main-main, nggak ogah-ogahan. Yang ketiga, memulihkan penglihatan. Ya, Alkitab berkata berita Injil adalah pembodohan bagi orang yang tidak diselamatkan. Dan berita Injil seringkali ya, tertutup bagi mata orang yang akan binasa. Makanya kalau firman Tuhan yang agak keras begini, komisi ngomong cek. Saudara, saya harus menyampaikan apa adanya. Katakan ya kalau iya, tidak kalau tidak, lebih daripada itu datangnya. Jadi harus saya sampaikan apa adanya firman Tuhan, supaya hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dia datang untuk memulihkan saya dan saudara, supaya kita ini dapat tercelik mata kita, sehingga kita tahu
kebenaran itu akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Benar. Yang keempat, memberitahukan tahun rahmat bagi kita semua. Alkitab berkata, saat inilah saat Allah berkenan kepada kita. Saat perkenanan Allah. Sebentar lagi seluruh Alkitab sudah menubuatkan bahkan akan terjadi masa-masa yang sulit. Para pakar memprediksi bahwa tahun 2023 akan terjadi masa-masa yang sulit, akan terjadi krisis ekonomi, dan kalau krisis ekonomi itu akan melanda krisis moral, krisis politik, krisis dalam segala aspek kehidupan. Tahun rahmat ini memberitahu kita bahwa dengan hadirnya Dia, we don't need to worry about our future. Kita tidak perlu takut tentang masa depan kita. Sebab apa? He promised to be with us until the end of the world. Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan alam. Tahun rahmat, mari kita betul-betul datang supaya rahmat Allah nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa datang kepada rahmat? Di dalam Mazmur 14 kalau tidak saya salah, di situ dikatakan, dengan apakah seorang datang kepada gunung Allah yang kudus? How can we approach God, the Holy God? How can? Yaitu caranya dengan hidup kudus, dengan membersihkan tangan, maksudnya dengan perilaku kita, perbuatan kita, langkah hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan, supaya hidup kita kudus sehingga senantiasa bersekutu dengan Allah. Kalau kita bersekutu, kita tidak perlu takut menghadapi masa-masa yang sulit. Ya, saudaraku, dalam kondisi seperti ini, saya tanya anak-anak. Saya tidak terlalu banyak bertanya, santai sih. Mereka sudah buka cabang-cabang di 8 tempat di Jawa Barat, akan merambah Jawa Tengah, Jawa Timur. Coba dalam kondisi begini, saya bilang sama anak-anak, kamu jangan berdoa untuk mereka. Jangan hidup takut supaya berkat turun, tetapi hidup takut, hidup kudus karena Dia adalah kudus. Tuhan mau dalam kudus. Kalau engkau hidup benar di hadapan Dia, kau tidak perlu minta apa-apa. Sama seperti seorang tua yang baik, tidak perlu anaknya teriak-teriak, "Pak, sepatu sudah jebol nih, tas untuk sekolah sudah belepotan nih." Tidak minta pun. Dia lihat, sepatu kok cuma 2 pasang, beliin lagi mah. Tapi kalau kita sebagai anak suruh develop table mendadak atau mama, pasti orang tua itu dulu kalau karakter jadi ya. Saudara, jangan sampai kita kalau ada kebutuhan baru mencari. Kebutuhan yang hakiki di dalam kehidupan saudara adalah keselamatan, dan itu telah diberikan oleh Tuhan. You have to keep it. You have to maintain it. Kamu harus pegang, jaga, harus pelihara, harus kerjakan itu di dalam kehidupan, sebab sudah di tangan saudara.
sebagai penutup suruh. Kedatangan Tuhan adalah hari penentuan untuk melakukan semua yang telah dijanjikan di 4 poin yang saya telah sebutkan, yaitu menyampaikan kabar baik, memberitahukan pembebasan, memulihkan penglihatan, memberitahukan tentang rahmat. Itu kedatangan. Nah, mungkin saudara berkata, loh, kalau dia sudah datang seharusnya kan berita kabar baik ini sudah ada. Ini merupakan satu proses. Akan merupakan satu proses. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, itu adalah hari decision day, hari penentuan kita untuk mau hidup mengikut langkah dan jejak Tuhan. Kalau kita secara konsisten melakukan itu, hari penentuan itu mengikut terus langkah hidup Tuhan Yesus, saudara akan mengalami hari kemenangan. Victory day, hari kemenangan. Ya. Jadi saudara jangan berpikir, ini mah cerita dongeng aja. Tidak. Pada saat saudara menentukan Tuhan datang dan kita tentukan untuk mengikut Dia, mari kita ikut Dia. Ikut Dia apa? Ikut firman, petunjuk, pelita bagi kaki kita, suluh bagi jalan kita. Ayo kita ikuti firman Tuhan. Langkah demi langkah merupakan satu proses. Satu kali langkah kita memperoleh hari kemenangan. Dan pada saat manusia, Tuhan akan berkata, sabarlah hamba-hamba, masuklah di dalam kesukaan. Amin. Kiranya Tuhan. Dan membagi diri kita menaikkan pujian yang tadi, engkau ada bersama. Di
yang lemah dan tidak berdaya. Kami senantiasa membutuhkan kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, untuk kami tetap boleh Tuhan memiliki iman, tetap hidup kami ini bergantung sepenuhnya kepada pimpinan tangan kasih Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang sudah ditabur. Biarlah firman-Mu boleh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Tuhan berikan roh hikmat, pewahyuan, supaya semakin hari Tuhan menyatakan urapan-Mu, memakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa. Dan Kau memberkati keluarga hamba-Mu, seluruh anak cucu menantu Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu ini boleh diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan senantiasa, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami semua umat-Mu boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan yang Roh Kudus akan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, untuk memampukan kita hidup di dalam dunia gelap ini, bahkan menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kembali pada kalian. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak mohon ini supaya sama kita mengatakan amin. Tuhan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.